الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, pengurus beserta jamaah subuh yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah terima amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan, dan semoga tiba masanya kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah apapun yang terjadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita di tengah banyak saudara kita yang sekarang sedang mendapatkan musibah. Sabalik negari kini, Pak, dalam keadaan musibah. Kemasa jawab kapai kini, maka kita akan dihadapkan kepada musibah. Alhamdulillah kita masih mendapatkan keutamaan, kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersyukur kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala musibah, dari hal-hal yang berbahaya, dan kita mendoakan saudara-saudara kita, dan tentu tidak sekedar mendoakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin sebentar lagi Bapak Ibu, mungkin akan banyak penggalangan dana. Selama yang menggalang dana itu adalah lembaga yang kita bisa percaya, yang amanah, mari kita titipkan di antara harta-harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak sedikit yang terdampak pada hari ini. Mungkin Jumat kini ko Bapak Ibu, ambo raso mungkin isi khutbah dari khatib Jumat, ambo raso mungkin akan seragam. Mungkin akan sama isi materi khutbah Jumat, yaitu berbicara tentang bagaimana kita menyikapi musibah. Saya rasa
mungkin akan itu pembicaraan hari Jumat ini. Dan mungkin tidak tertutup kemungkinan pula dikarenakan banyak masjid-masjid yang terdampak banjir, bisa jadi ada masjid yang tidak akan melakukan Jumat hari ini. Artinya mungkin dipindah ke tempat lain, bisa jadi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi perbanyak kita bersyukur kepada Allah dan kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak, mudah-mudahan Allah berikan segera jalan keluar yang terbaik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari kini hari ke-8 kita hujan seperti ini Bapak Ibu. Ya enggak, hari ke-8 rasanya. Rasanya pertama hujan modeko hari Jumat ya. Hari Jumat. Kini harilah Jumat pula, berartilah 8 hari dengan kini. Hampir tak ada berhenti-berhenti Bapak Ibu. Paling agak tadu seketik, tapi batu-batu hilang titiknya tu mungkin tak ada rasanya. Inilah kondisi yang kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita diuji dengan kemarau sekian lama, maka hari ini kita diuji lagi dengan hujan yang sekian lama. Dan itu menunjukkan kelemahan awak sebagai manusia. Kan lama kemarau petang Ibu ya. Berapa bulan kemarau petang. Sehingga hasil pertanian banyak yang tak keluar. Panen tidak seperti yang diharapkan, sehingga akhirnya harganya naik. Nah, sesudah kita dihadapkan dengan kemarau yang begitu panjang, yang kemudian kita melakukan istisqa sampai berkali-kali, letakkan ada Pak Ibu, sampai solat minta hujan berkali-kali, berulang-ulang. Akhirnya datang hujan dengan curah yang sangat tinggi dan tidak berhenti pula selama berhari-hari. Aku mengajarkan awak Bapak Ibu, akulah awak lemah sebagai manusia. Kalau neng kanda awak kan tak model itu dah kan. Neng kanda awak berapa? 3 hari paneh, beko setengah hari hujan. Tu 3 hari lo paneh balik, setengah hari hujan lo dia. Dicicir-cicir model itu. Itu kan kanda awak. Iya kan? Ya, kok kanda kan biasa itu Pak. Tapi yang terjadi tidak begitu Bapak Ibu. Itu menunjukkan lemahnya kita sebagai hamba, lemahnya kita sebagai manusia. Jadi dengan apa yang awak cari kini ko Pak Ibu, awak menjadi sadar balik awak ko hamba. Awak hanya bisa memohon, meminta. Tapi yang menentukan, yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sering Bapak Ibu mendengar satu kalimat bahawa hujan itu adalah rahmat. Ya cok mendengar itu tak Pak? Ambo rasa bukan mendengar saja, mengecean pun mungkin acok. Sekalipun mengecean hujan rahmat tu kadang-kadang agak terpasau seketik. Hujan tu rahmat tu. Tapi wajah agak terberang seketik. Agak terpasau mengecean rahmat tu. Hujan itu rahmat apakah memang ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis Nabi, atau tu sekedar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut awak saja? Ternyata Bapak Ibu, memang ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat yang ke-28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha
Min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dialah Allah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa, dan Dia pula yang menyebarkan rahmatnya, wa huwal waliyul hamid, dan Dialah Allah yang maha melindungi, dan Dia pula yang maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwallazi yunazzilul ghais. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan. Jadi hujan itu diturunkan oleh Allah, bukan turun sendiri. Aku yang perlu awak imani Bapak Ibu. Hujan tu tidak turun surang, tapi dia diturunkan. Hujan itu adalah makhluk Allah. Allah suruh dia turun, maka dia turun. Allah suruh dia berhenti, maka dia berhenti. Dan secara hukum asal hujan itu adalah rahmat. Secara hukum asal, sekalipun dalam kondisi tertentu Bapak Ibu, nyo bisa berubah menjadi ujian, nyo bisa berubah menjadi musibah, malah dia bisa berubah menjadi azab. Tapi secara hukum asal hujan itu adalah rahmat, nyo karunia Allah. Karena dengan hujan itulah Allah suburkan tanah, Allah suburkan tanam-tanaman, Allah suburkan tumbuh-tumbuhan. Secara hukum asal. Tapi dalam kondisi tertentu nyo bisa berubah menjadi ujian, menjadi musibah. Malah dalam kondisi yang lain dia bisa berubah menjadi azab, seperti yang pernah ditimpakan kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Karena hujan itu secara hukum asal adalah rahmat, makanya di dalam syariat Islam Bapak Ibu, yang ada itu adalah solat minta hujan. Solat minta hujan. Tidak ada solat minta berhenti hujan. Tidak ada. Tidak ada solat minta berhenti hujan Bapak Ibu. Yang ada itu solat minta hujan. Beberapa bulan yang lalu Pak, tu acok wak mengarajuan tu. Adapun ketika hujan kini ko, apa yang harus awak lakukan Bapak Ibu? Ada beberapa sikap yang ingin kita sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sering membaca hari ini di media sosial, tapi bahasa tulisan itu tidak akan sama dengan bahasa lisan. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sikap kita dengan curah hujan yang tinggi seperti ini? Yang pertama, tidak boleh mencela hujan, tidak boleh. Apalagi mencela yang menurunkan hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tak boleh dicela. Dan tidak boleh mengucapkan perkataan kecuali yang baik-baik, termasuk perkataan yang mubazir. Onde itu tak perlu tu Pak. Yang pertama, hujan tu tak berhenti de onde tu dah. Yang kedua, onde tu tak lo ketiba dah. Tak perlu tu dibaca tu dah. Nah, ketika hujan demikian lebat, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, menyadari bahwasanya hujan itu diturunkan oleh Allah. Dia tidak turun sendiri. Itu pertama, itu tauhid tu. Hujan itu tidak turun sendiri. Di mana dia akan turun, berapa lama dia turun, berapa curahnya, itulah do takarannya tu Pak Ibu. Allah yang menurunkan. Karena itu tidak boleh mencela hujan, apalagi mencela yang menurunkan hujan. Tapi ketika hujan itu besar sehingga dikhawatirkan, apalagi bukan dikhawatirkan lagi, memanglah terbukti dengan adanya musibah ini kuat, maka silahkan kita meminta berdoa kepada Allah ya, supaya hujan itu dipindahkan oleh Allah ke tempat-tempat yang lain yang lebih membutuhkannya. Sebab pasti Bapak Ibu ada tampik yang lain
yang tampek tu perlu hujan. Pasti. Ada yang kelebihan air, ada yang kekurangan air. Itulah pasti tu. Bisa kita berdoa kepada Allah dengan doa kita masing-masing, atau kita berdoa dengan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang pernah diucapkan oleh Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami wal jibali waz zirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan persis di tempat kami. Ya Allah, turunkan hujan ke dataran yang tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut-perut lembah, dan tempat tumbuhnya pohon-pohonan. Atau bisa juga kita berdoa dengan doa kita sendiri. Ya Allah, turunkan hujan di tempat yang lain, ya Allah, yang lebih membutuhkan. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, pindahkan hujan ke tempat yang lain yang di situ memberikan manfaat bagi penduduknya. Lain tak matur Allah waktu Ustaz? Tak, Pak. Selama kita meminta. Tapi kalau memerintah bahasanya tu lain, Pak. Allah tu, ya Allah. Allah tu. Allah tu. Pailah hujan kau lihat. Tu lain ceritanya tu, Pak. Tapi kalau model tadi, Pak Ibu, ya Allah, kami memohon, ya Allah, sebagai hamba-Mu, ya Allah, yang lemah, yang tidak punya kemampuan apa-apa, berhadapan dengan makhluk-Mu, air saja kami tidak sanggup. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah, memohon, ya Allah. Boleh. Itu dah mengatur tu, Pak Ibu. Ya. Tapi kalau model tadi, itu matur namanya tu. Apalagi melakukan cara-cara kesyirikan. Itu lebih parah ke, Pak. Didabiahlah binatang, atau dilakukanlah ritual-ritual tertentu. Tapi kalau berdoa seperti tadi, boleh, tidak ada masalah, boleh. Termasuk Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu kalau Allah menginginkan sebentar saja. Jadi awak berdoa itu untuk meminta, mengetuk pintu langit, meminta kepada Allah supaya Allah tutup pintu langit menurunkan hujan, dan supaya Allah jadikan bumi menghisap airnya. Bisa awak minta model itu. Sebagaimana banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salam itu berhenti dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 43. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa'idul ma'u wa qudiyal amr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah menurunkan air. Itu Allah yang menyuruh, Bapak Ibu. Kita tahu bahwasanya langit dan bumi adalah makhluk Allah, dan dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap yang makhluk Allah kau awak saja. Tidak. Manusia, binatang, malaikat, jin, tidak itu saja. Langit pun makhluk Allah, bumi pun makhluk Allah. Maka Allah suruh kepada langit, Allah suruh kepada bumi, wahai bumi, telan airmu. Sehingga air yang menggenang itu ditelan. Dan wahai langit, stop, berhenti. Maka langit tidak lagi menurunkan air. Itu Allah yang menyuruh. Jangan kita pula yang berkata begitu. Langit, berhenti. Bumi, cucui air itu. Kita siapa, Bapak Ibu?
Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memerintahkan pada masa Nabi-Mu Nuh alaihi salam agar langit berhenti menurunkan hujan, agar bumi menelan airnya, dan Engkau memerintahkan seperti itu, ya Allah, kami pun meminta Engkau berbuat seperti itu, ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan karunia-Mu, dengan rahman-Mu, dengan rahim-Mu. Itu yang awak minta, Pak. Jadi bukan langit yang awak suruh, bukan bumi yang awak minta, tapi kita minta kepada Allah supaya Allah melakukan sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu sikap kita yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu menyadari bahwasanya musibah yang terjadi, bencana yang terjadi hari ini, itu diundang oleh dosa-dosa kita. Jangan seketik pun awak berprasangka buruk ke Allah, Bapak Ibu. Ba model ko bana Allah kawak gue. Yo ndak ti Allah, ya Allah kau. Tu bayuk tu, Pak Ibu. Kalimat itu justru akan mengundang datang bencana yang lebih besar. Segala kesusahan itu diundang oleh dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja kebaikan yang datang kepadamu itu adalah karunia dari Allah. Bukan dek santiang awak, bukan dek hebat awak, tapi karunia Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja keburukan, apa saja musibah, apa saja bencana yang menimpamu, itu diundang oleh dosa-dosamu sendiri. Kemudian Allah juga mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Maksudnya adalah akibat aktivitas, akibat ulah manusia. Mungkin ada yang mengecek model itu, Pak Ibu. Tapi yang kandang itu banyak orang elok-elok, Ustaz. Banyak tu. Berarti awak menuduhnya model tu. Ini yang perlu diluruskan. Musibah itu apabila terjadi, Bapak Ibu, dia tidak memilih-milih orang, Bapak Ibu. Dia tidak milih-milih orang, Bapak. Tiba orang eloknya ilaknya, tiba orang jahitnya lanyaunya, tak model itu dah. Bencana itu apabila dia terjadi, maka dia tidak pilih-pilih. Siapa yang basuh juinya, nyoguluangnya. Siapa yang berjumpa dengannya, kena. Karena dia awak dulu, Buya Saukani. Allahumma raham. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Terima amal-amal beliau. Allah jadikan semua ilmu yang telah beliau ajarkan sebagai amal jariah, insyaAllah. Lebaran bulan dulu tu. Lebaran lamanya Buya Saukani, Pak. Last tahunnya. Jadi Bapak Ibu, jangan dipahami kalau kanai dek galodo tu atau kanai dek musibah tu ikut tanda banyak dosa. Tak begitu. Yang berbuat bisa jadi orang lain, tapi yang kena yang lain lagi. Sebab musibah, bencana tu kalau kata jadi, Pak Ibu, nyo tak ada milih-milih dah, Pak. Nyo lanyau sesadunya. Dia tidak pilih-pilih, kurang elok kok, selamat salah. Kurang jahit kok, dawa ada kok, kau penyebabnya kok. Makanya Bapak Ibu sekalian, di antara perkara yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita adalah kita berupaya untuk tidak baik sendiri, tetapi juga berupaya untuk membuat
supaya di sekitar kita menjadi baik. Di dalam satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an disebutkan, perumpamaan orang yang taat dengan ahli maksiat yang tinggal di satu tempat, yang tinggal di satu daerah, yang taatnya dengan taatnya, yang maksiatnya dengan maksiatnya, pokoknya biasa-biasa saja. Maka itu perumpamaan, kata Nabi SAW, bagaikan sekelompok orang yang sedang berlayar di sebuah kapal. Bagaikan sekelompok orang yang sedang berlayar di sebuah kapal, yang mana kapal itu bertingkat. Orang taatnya ibarat dia berada di kapal lantai atas. Orang maksiatnya ibarat berada di kapal lantai bawah. Orang yang di bawah go Pak Ibu nyo perlu air. Anaknya nyo kate tu nyo timbo pulo payah lo Pak. Sementara nya tahu di bawahnya ku ada air, nya kan di lantai bawah. Akhirnya kemudian dibolongi kapal itu oleh dia supaya lebih praktis. Dan itu nampak oleh orang yang di atas, tapi dia diam saja. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kapal itu pun bocor. Air masuk. Air masuk. Dan terus akhirnya kapal itu tenggelam. Nah, ketika kapal tenggelam Bapak Ibu, yang kanai siapa Pak? Yang kanai sado penumpang kapal, bukan yang membocorkan kapal itu saja. Malah tidak tertutup kemungkinan yang membocorkan kapal itu bisa jadinya salamek Pak Ibu. Makanya kalau ada orang mengecek model ko Pak Ibu, apa urusan Pak? Nambah dosa kan ambo. Nang mengarajuan keraju buru ambo. Nambah buat dosa ambo. Nang kemenangguang di akhirat ambo. Urusan apa keceknya. Aja wek model tu. Iyo nambah dosa wang. Nang kemenangguang wang di akhirat nanti. Cuma keraju buru ang tua kok mengundang bencana nang kanai dak wang saja doh, tapi awak sadonyo. Coba Bapak Ibu lihat. Berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat mengerikan hadir hari ini Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan pengundang bencana Pak. Pembunuhan labaran nampak Bapak Ibu. Pembunuhan. Ada yang dimutilasi dulu tu, yang nia tu, yang di kayu tanam tu. Tidak menganga-nganya tu. Dimutilasi. Bukan hanya sekadar dibunuh, sebelumnya dizinai. Berkali-kali Pak, berita-berita model itu awak dihadapkan Bapak Ibu. Dihadapkan berita-berita seperti itu. Sangat mengerikan. Perzinahan. Patang viral lo berita. Kini kau tak bisa ditutup-tutupi Pak Ibu. Oh awak nak menutupi. Tak bisa. Nyo tak buka selangsung. Ada lo keraju paundang doso di Padang Panjang. Kamar mandi anak kos dipasang CCTV. Remaja putri. Sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh awak menganggap Bapak Ibu hal-hal itu hanya menimpa yang bersangkutan. Nyo yang kau berdosa kan inyo. Malah yang lebih parah kepatang Bapak Ibu, ada pedusi berjoget-joget di tengah situasi banjir. Itu yang mengundang bencana Bapak Ibu.
Sekalipun yang ke surau masih banyak, yang ke masjid masih banyak, yang hadir di pengajian masih banyak. Jadi sekalipun yang berdosa adalah yang bersangkutan, tapi ketika musibah datang, bencana tiba, yang kanai dak inyo saja. Malah tidak tertutup kemungkinan dan inyo selamat, Pak. Orang lain kanai dibuatnya. Makanya Pak Ibu awak harus lebih aktif. Dadu istilah biasalah. Nyo kan tak mengadu awak tu doh. Inyo awak tu dah urusan awak tu doh. Mangala awak urus pari awak bareh orang. Dan kaditanyo inyo nanti dengan kerajonyo ndak awak doh. Itu salah doh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu kepada bencana, kepada musibah, kepada fitnah yang apabila dia datang, maka dia tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus. Jadi Pak Ibu sekalian, tak boleh awak menyalahkan Allah sedikit pun Bapak Ibu. Hati sedih, air mata keluar, tapi tidak boleh kita ucapkan kepada Allah kecuali kata-kata yang baik. Tidak boleh kita ucapkan kecuali kata-kata yang baik. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, hal yang bisa juga kita sikapi ketika keadaan seperti ini, kita perbanyak doa kepada Allah dengan doa apa saja. Jadi ketika hujan turun, maka itu adalah di antara waktu mustajab untuk berdoa. Jadi ada waktu-waktu tertentu doa itu mustajab. Salah satu di antaranya adalah di saat turunnya hujan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, utlubul istijabatad du'ai inda salas. Carilah olehmu doa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama adalah indal tiqail juyus. Yang pertama adalah saat bertemunya 2 pasukan. Bertemu 2 pasukan di medan perang. Bismillah. Bertemu 2 pasukan di medan perang, basobok. Pasukan mukmin, pasukan kafir baswo di medan perang. Nah, itu adalah waktu keadaan sangat mustajab untuk berdoa. Dan disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Ya. Ketika bertemu pasukan Talut dengan pasukan Jalut. Pasukan Talut dengan pasukan Jalut. Pasukan Talut ini adalah pasukan orang beriman. Pasukan Talut. Pasukan Jalut adalah pasukan orang kafir. Di pasukan Talut ini adalah orang beriman pada masa itu, pada masa Bani Israel. Adapun musuhnya adalah pasukan yang dipimpin oleh Jalut. Berapa jumlah pasukan Talut? Dalam tafsir disebutkan jumlahnya adalah 60.000 pasukan. Berapa jumlah pasukan Jalut? Jumlahnya adalah 100.000 pasukan. Bayangkan, 60.000 melawan 100.000. Itu tak seketik tu Pak Ibu. 40.000 tu tak pitih tu dah. Kalau pitih seketik sisihnya tu. Tu orang Bapak Ibu. 40.000 selisihnya Pak. Dan ternyata dari 60.000 itu mayoritasnya adalah munafik. Tak satu perang tu. Tak ikut berperang. Talut sudah membuat satu peraturan.
Falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yad'umhum fa innahu minni illa man yaqtarafa ghurfatan biyadihi. Maka ketika Talut membawa pasukannya, di pasukan gua Pak melintasi daerah yang sangat panas. Tapi sesudah daerah yang sangat panas itu, Talut sudah tahu ada sungai. Orang kalau angin basobok juaye apa ibu? Bisa lupa beko tu. Sama ibarat orang kelaparan ketika puasa, tiba katu magari. Tu rakus jadinya tu Pak. Raso-raso kabi sadonyo, raso-raso piri yang saya tidak kata makannya Pak. Maka Talut berkata, innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Siapa orang yang meminum airnya, dia bukan pasukanku. Siapa orang yang tidak minum airnya, dia pasukanku. Tapi siapa yang minum satu cidukan saja, dia tetap pasukanku. Jadi Talut membagi menjadi 3. Yang minum sepuas-puasnya bukan pasukanku. Siapa yang tidak minum, benar-benar tidak minum, ini pasukanku. Siapa yang minum dan sedikit saja, dia masih tetap pasukanku. Dan ternyata Pak Ibu, dari 60,000 tu Pak, rata-rata mayoritasnya meminum sepuas-puasnya. Malah beranang-anang Pak Ibu. Sudahnya beranang Pak, hanya pulang lah, bailia-ilianya lah. Sehingga berapa jumlah pasukan Talut yang jadi ikut berperang? Aiko yang militan-militan Bapak Ibu. Yang jadi ikut berperang adalah seperti pasukan kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar. Berapa jumlahnya? Sekitar 313 orang. Bayangkan, 303 balik melawan 100,000. Acu pikir juga kawak Pak Ibu. Kira-kira yang menang yang mana Pak? Kalau menurut akal sehat, 100,000. Ketika pasukan yang kecil itu berhadapan dengan pasukan yang besar itu, maka berkatalah sebagian pengikut Talut. Apa katanya? La taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudih. Tidak ada kemampuan kita hari ini untuk mengalahkan Jalut dan pasukannya. Kau kecil orang beriman seketik tadi. Dan 303 balik tadi. Ada di antara mereka yang mengatakan tidak ada kemampuan kita mengalahkan mereka hari ini. Kita lemah. Kita sedikit, mereka banyak. Benar atau tidak kalimat itu Bapak Ibu? Betul apa tidak tu Pak? Betul Pak. Itu namanya realistik nama tu Pak. Realistis. Ya, realistis. Tak akan mungkin tu. Awak segitu nyo segitu ah. Apakah salahnya mengecek model tu? Tak. Secara akal sehat bisa diterima Bapak Ibu. Jadi agama itu tidak menghilangkan akal sehat. Tak ada kemampuan awak tu. Tak taluk dia awak tu. Tapi apakah semua dari yang 313 itu begitu? Ternyata tidak. Sebagian mereka, qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah. Ku imannya yang di atas rata-rata. Yang nyo yakin akan berjumpa dengan Allah. Apa kata mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Hebat tu Pak.
Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Itu namanya orang optimis namanya. Kalau yang tadi orang realistis, bukan pesimis, bukan. Tak salah yang tadi itu, Pak Ibu. Jangan awak anggap salah. Bayangkan 300 balik lawan 100,000. Kamai ibu kau bertanya, bu, tanyalah tu. Tanya Pak. Tanya ke ahli-ahli militer. Aku 303 balik kuat. Kau 100,000 kuat. Aman menang kuat. Senjatanya sama kuat. Acu tanya. Semua ahli militer pasti akan mengatakan menang 1,000. Itu namanya realistis namanya. Tak salah tak? Tapi di hati yang realistis tu Pak, ada yang lebih hebat daripada itu. Itu orang yang optimis. Dan berdoalah pasukan kecil itu ketika berhadapan dengan pasukan besar. Berdoa yang kecil itu. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, hujamkanlah kesabaran ke dalam hati kami. Masukan sabar ya Allah. Kok luku ke kami beko, sabaran kami ya Allah. Wasabbit aqdamana, kokohkan kaki kami, jangan terjatuh kami. Jangan sampai mundur, jangan sampai lari kami ke belakang ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang kafir. Akhirnya apa? Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jalut. Kemudian Allah mengatakan, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Maknanya yang seketik tadi mengalahkan yang banyak. Apa penyebabnya? Bisanya menang? Biiznillah. Itu kata kuncinya. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Ya, Daud membunuh Jalut. Kamu pernah kau mendengar imam salah baca ayat kau? Wa qatala Dawud Jalut kecilnya. Itu bahaya tu. Dimatiannya. Kalau Daud itu dibaca dengan nasab, dengan baris fathah, maka Daud itu sebagai maf'ul. Berarti dia bermakna Jalut membunuh Daud. Padahal yang benar adalah Daud membunuh Jalut. Nah, ini hati-hati ni. Ayo salah seketik, tu tak salah seketik tu tak. Ya. Sambung salahnya tu. Ya. Karena salah baris itu, salah i'rab itu bisa merubah makna. Ya. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud membunuh Jalut. Padahal Daud tu ketika satu dalam parang tu Pak Ibu, ini anak ketek, belum jadi nabi, masih jauh Pak. Dan Daud itu punya keahlian. Apa keahliannya? Disebutkan ketapel Pak. Ketika Daud tu ke satu, itu sempat dilarang. Daud saya ikut anak ketek menyusah saya. Rumah saya lah. Akhirnya apa kecik Daud? Tak, ambo ingin satu. Ambo ingin lo satu untuk menghancurkan kezaliman tu orang jahit tu. Tak usahlah menyusah sebekonya tu. Akhirnya di lobi dek Daud tadi. Saya punya kelebihan. Apa kelebihanmu? Saya bisa main ketapel. Maka diambilnya batu Pak Ibu, diletakkan sasaran dengan jarak yang sangat jauh di ketapelnya Pak. Pas kan naik. Sehingga akhirnya ayolah mudah-mudahan Paguno nanti. Ternyata dengan ketapelnya itulah Bapak Ibu. Ditembaknya Jalut Pak, kanai kepalanya. Dan akhirnya Daud pun mati di tangan Daud. Akhirnya kemudian kemenangan didapatkan oleh pasukan beriman di bawah pimpinan Tolut. Kemudian Tolut menjadi raja.
Ketika Talut menjadi raja sampai menjelang dia meninggal dunia, maka diwasiatkan yang menggantikannya adalah Daud. Jadi ketika berkecamuk perang, itu doa mustajab. Kemudian yang kedua, kapan lagi doa mustajab di antaranya? Yang kedua adalah wa nuzulil ghais, ketika hujan turun, ketika hujan lebat. Perbanyak doa Bapak Ibu. Doakan saudara-saudara kita. Kalau dalam doa awak sehari-hari kini awak nyoba doa diri awak ya Allah ampuni dosa ambo, lapang rezeki ambo, ambo ya taruh bautang awak Bapak Ibu. Bautang awak ke dosa anak awak Pak. Doakan mereka dan lakukan apa yang bisa meringankan mereka. Kemudian yang ketiga, kapan lagi waktu mustajab di antaranya? Antara azan dan iqamah, wa iqamatis solah, menjelang ditunaikannya solat. Awak dah selesai solat sunnah, tapi iqamat alun lai. Solat sunnah lah sudah, solat wajib alun lai, ado jedahnya. Makanya kalau lah selesai solat sunnah, tapi iqamat masih ada 2 minit lagi, atau belum lagi iqamat, ajan manuang-manuang Pak. Jangan mau tahu tak. Ada sebagian orang kanonyo lah selesai solat sunnah, iqamat alun lai. Apalagi masjid yang tak ada pakai timer. Kiciknya ke petugas masjid. Komai dah lai, mengawak mengangak modeko gua kiciknya. Manuang-manuang mengangak. Siapa menyuruhnya mengangak sia? Siapa menyuruhnya manuang-manuang? Berdoalah. Begitu banyak kebutuhan kita kepada Allah Bapak Ibu. Dan di antara waktu yang mustajab itu adalah antara azan dan iqamat. Itu adalah waktu di mana doa menjadi sangat mustajab. Kemudian kalau dalam riwayat yang lain ada tambahannya, di samping azan, antara azan dan iqamat, kemudian bertemu 2 pasukan, kemudian turun hujan. Ada lagi di saat safar. Di saat awak safar dalam perjalanan. Apalagi perjalanan itu adalah perjalanan ibadah. Seperti Bapak Ibu pai kama mencari orang sakit. Atau pai kama pergi menyelenggarakan atau melayat jenazah. Apalagi kalau perjalanan itu perjalanan ibadah, seperti perjalanan ke tanah suci, pergi haji, pergi umrah, itu lebih lagi tu Pak. Termasuk di antara doa yang mustajab itu adalah ketika seseorang berpuasa, baik ketika puasa ataupun di saat berbuka puasa. Apalagi kalau bergabuang sadonyo, sudahlah awak puasa, awak musafir, ditambah pula hujan deras, hujan labe. Oh, tu lebih lagi tu Pak. Tajam doa tu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi sikap kita terhadap musibah ini Bapak Ibu, kita berduka, kita sedih, tapi sekali lagi tidak boleh kita mengucapkan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Dan ini adalah kesempatan bagi kita yang alhamdulillah musibah tu ndak langsung kanai kawak. Ya, itu kesempatan bagi awak untuk menunjukkan tanda iman kita kepada saudara-saudara kita. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Lihat dia Pak Ibu berita-berita, ya, rumah anyui, ya, habis adanya Pak. Rumah anyui, auto anyui, tak ada. Jadi banyak orang-orang yang sebelumnya punya banyak hal, ya, banyak dampaknya Bapak Ibu. Ya, ikut kesempatan bagi awak peluang amal untuk menunjukkan bukti iman kita. Tidak cukup mendoakan, tapi iman itu ditindaklanjuti dengan kepedulian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ambo dengar tadilah belangkang-langkang galih sejak tadi. Ikulah kode sebenarnya ke kode alam ke.
Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada silakan, kalau tak kita tutup. Ya. Baik, kalau tak ada kita tutup. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.